Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin khususan maulana سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon ثم إلى حضرة جميع مشايخنا خصوصا شيخنا ومربي روحنا كي الحاج ميمون زبير ثم إلى حضرة كي الحاج جنيدي أناس الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى وإلى حضرتي كي الحاج عبد الرحيم أحمد كي الحاج فقيه إمام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما أركان الصلاة lan anapun utawi piro-piro rukune salat. Kalau pada pertemuan sebelumnya membahas tentang syarat-syarat sholat, di mana syarat harus terpenuhi sebelum sholat dilaksanakan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun sholat, yakni segala sesuatu yang harus dipenuhi di dalam sholat itu sendiri. Wa amma arkanus sholati lan anapun utawi piro-piro rukune sholat. Fatis sa'ata asyara. Mangka iku ana 19. Adapun rukun-rukun sholat ada 19. Di mana di kitab yang lain rukun sholat ada 17. Namun di kitab Sulamul Munajat ini di sini dijelaskan rukun sholat ada 19. Karena memasukkan tumakninah sebagai rukun tersendiri dan sujud ataupun 2 sujud dijadikan 2 rukun. Kalau di kitab yang lain sujud itu 1 rukun, tapi di sini dimasukkan 2 rukun. Makanya rukun sholat jumlahnya ada 19. Al-awwalu utawi kang pertama, 19 itu yang pertama iku an-niyatu niat. Di mana niat? Tempatnya bil qalbi ing dalem ati. Bil qalbi ing dalem ati. Sepakat para ulama niat sholat dilakukannya di dalam hati.
Dalam hati terbersit niat sholat. Lalu sebagian orang ada yang melafalkannya. Sebelum takbiratul ihram, biasanya ada yang melafalkan usolli fardhu zuhri, misalkan arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu gimana hukumnya? Di sini dijelaskan wa yundabu an-nutqu bil manwi qubailat takbir. Sunnah hukumnya mengucapkan niat sebelum takbir. Sebelum takbir diucapkan, orang yang mau sholatnya mengucapkan usolli fardhul maghribi dan seterusnya. Baru kemudian Allahu Akbar. Nah, itu sunnah hukum melafalkan. Yang wajib tetap dalam hati. Tujuan melafalkan itu apa? Tujuan mengucapkan itu apa? Liwa'awinal lisanu al-qalba. Supaya bisa membantu hati dalam meniatkan apa yang sedang dilakukan. Hati terbantu dengan adanya pelafalan niat tersebut. Di samping wa khurujan min khilafi man aujabahu. Di samping pula ini sebagai solusi alternatif dibanding orang atau ulama yang justru mewajibkan pelafalan niat. Jadi ada sebagian orang yang sebagian ulama yang menghukumi wajib melafalkan niat itu wajib. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Melafalkannya itu wajib. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, bagi dalam kitab atau bagi mazhab Syafi'i tersendiri hukumnya sunnah. Sehingga jika ada orang yang tanpa melafalkan pun hukumnya tetap sah sholatnya. Fayuhdiru. Nah, ini teknis. Teknis niat. Fayuhdiru maka menghadirkan. Fayuhdiru maka ngerentekaken atau menghadirkan sapa wong. Fi qalbihi ing dalem atiye wong. Fi qalbihi ing dalem atiye wong. Di dalam hatinya ia hadirkan apa? Fi'las sholati ing lakoni salat. Fi'las sholati ing lakoni salat. Teknis niat di dalam hati itu, dalam hati pertama dihadirkan bahwa ia niat melakukan sholat. Wa yu'abbaru. Teknisnya seperti apa? Wa yu'abbaru lan diibaratakan, ditembungakan. Wa yu'abbaru lan ditembungakan anhu sangking fi'las salat. Anhu sangking fi'lis salat. Fi'lis salat ditembungakan opo bi usolli kelawan lafaz usolli. Wa yu'abbaru lan ditembungakan anhu sangking fi'lus salat opo bi usolli kelawan lafaz usolli. Teknis menghadirkan dalam hati, menghadirkan bahwa ia niat melakukan sholat itu di dalam hati terbersit lafaz usolli yang artinya saya niat sholat. Kalau di bahasa Arab kan usolli itu saya niat sholat. Itu teknisnya. Satu, wa yuhdiru lan menghadirkan sapa wong.
wa yuhdiru lan menghadirkan sapa wong fihi ing dalem ati, wa yuhdiru lan menghadirkan sapa wong fihi ing dalem hati. Yang kedua, di hati terbersit fardiyataha ing kefarduane salat. Fardiyataha ing kefarduane salat. Wa yu'abbaru lan ditembungaken. Wa yu'abbaru lan ditembungaken, diibarataken, diredaksikan anhu sangking fardiyatiha. Wa yu'abbaru lan diibarataken anhu sangking fardiyatika bi fardhu kelawan lafaz fardhu. Bi fardhu kelawan lafaz fardhu. Yang kedua, di hati dibersihkan ucapan atau dibersihkan lafaz fardhu. Sehingga pertama tadi usolli fardhu. Usolli itu mewakili niat melakukan sholat. Fardhu, sholat apa? Sholat fardu. Saya niat sholat fardu. Yang ketiga, spesifik lagi, wa yuhdiru lan ngadiraken sapa wong. Wa yuhdiru lan ngadiraken sapa wong fihi ing dalem hati. Ai fil qalbi ing dalem hati. Dihadirkan, dibersihkan, ta'yinaha ing nentuaken salat. Ta'yinaha ing nentuaken salat. Wa yu'abbaru lan diibarataken. Wa yu'abbaru lan ditembungaken anhu sangking ta'yiniha. Wa yu'abbaru lan ditembungaken anhu sangking ta'yiniha. Ditembungaken bil-zuhri kelawan lafaz az-zuhri. Au bil asri atawa kelawan lafaz al-asri. Awil maghribi atawa lafaz al-maghribi. Awil isya'i atawa kelawan lafaz al-isya'i. Awis subhi atawa kelawan lafaz as-subhi. Yang ketiga, di dalam hati harus membersihkan secara lebih spesifik fardu apa? Maghribkah? Isyakah? Subuhkah? Zuhurkah? Atau asar? Jadi kalau digabungkan, disimpulkan, teknis niat di dalam hati itu minimal membersihkan kalimat usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu asri atau usolli fardhu maghribi. Jadi tiga lafaz ini dihadirkan di dalam hati, dibersihkan dalam hati. Saya niat sholat fardu zuhur. Saya niat sholat fardu asar. Atau saya niat sholat fardu maghrib. Itu harus ada. Jadi harus ada kalimat fardunya. Kalimat fardunya. Untuk membedakan dengan sholat yang sunnah. Fa'idha hadarat mangka ing dalam nalikane hadir. Opo hadhihi talakatu ikilah telu. Maka tatkala tiga kalimat atau tiga lafaz ini sudah terbersit fi qalbihi ing dalam ati wong, fi qalbihi ing dalam ati wong,
sudah terbersit dalam hatinya, qala maka ngucap sapa wong Allahu Akbar. Jadi usolli dalam hati. Tadi sebelum misalkan mau mendapatkan kesunahan, sebelum takbir mengucapkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian mantap, hati terbersit ketika Allah, dalam hati terbersit saya niat sholat duhur fardu. Saya niat sholat fardu duhur. Sholli fardhu zuhri sambil mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ada koneksitas langsung, koneksi. Mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati membersihkan kalimat usolli fardhu zuhri. Tahu kalau tidak bisa, saya niat sholat fardu duhur, apa-apa. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Hanya di sini dijelaskan ghairu ghafilin hale ora. Ghairu ghafilin hale ora lalai. Ora lali, ora lalai dalam hati melafalkan ya ataupun membersihkan usolli fardhu zuhri, mulut mengucapkan Allahu Akbar dalam kondisi hati tidak lalai. Ghairu ghafilin hale ora lalai anha sangking hadhihi talatah, anha sangking hadhihi talatah. Wa yazidu kalau sholat sendirian. Sekarang kalau posisi jamaah, dia posisinya jadi makmum, tambahin lafaz wa yazidu lan nambahi sapa wong. Wa yazidu lan nambahi sapa wong. Nambahi istihdara makmuman. Wa yazidu lan nambahi sapa wong istihdara makmuman ing amrih menghadirkan kalimat makmuman. Istihdara makmuman ing amrih menghadirkan kalimat makmuman. Ing kana lamun ana sapa wong, ingkana lamun ana sapa wong iku jamaatan iku salat berjamaah. Ingkana lamun ana sapa wong iku jamaatan iku salat berjamaah. Ketika posisi makmum tambahin lafaz makmuman. Sehingga usolli fardhu zuhri makmuman. Minimalnya di dalam hati melafalkan itu, di dalam hati membersihkan kalimat itu. Kalau posisinya makmum. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dulu di pengajian kitab Safinatun Najah, dalam hal takbiratul ihram ada namanya muqaranah haqiqiyah. Apa muqaranah hakikiyah? Itu pada saat melafalkan Allahu Akbar, mulai dari Allah sampai rohnya lafaz akbar, itu ada sebagian ulama yang mengharuskan dia harus menggambarkan secara utuh semua pekerjaan-pekerjaan sholat. Semua apa yang dilakukan sholat, ketika sholat, bacaannya, gerakan-gerakannya, itu sampai salam, itu harus digambarkan dalam bayangan orang yang sholat. Ketika
Allah itu harus bisa menggambarkan mulai dari berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, terus semuanya sampai salam. Itu yang dinamakan muqaranah hakikiyah. Dan itu tidak setiap orang bisa melakukan. Tidak setiap orang bisa melakukan. Kalau kita mencoba untuk melakukan itu, khawatirnya jadi was-was. Sehingga oleh ulama Syafi'i, sebagaimana yang disampaikan ataupun yang dipilih pendapatnya oleh Imam An-Nawawi, termasuk juga oleh Imam Al-Ghazali, tidak harus seperti itu. Susah ketika Allah, kita di bayangan kita, ya di gambaran kita bisa menggambarkan seluruh perbuatan yang ada dalam sholat. Mulai dari ucapannya, gerakan-gerakannya sampai salam. Itu yang terjadi was-was. Khawatirnya. Bagi sebagian orang mungkin bisa melakukan, tetapi untuk kalangan orang awam itu tidak bisa dilakukan. Sehingga oleh Imam Nawawi cukup muqaranah urfiyah. Pokoknya ketika Allahu Akbar itu gambarannya saya niat sholat fardu zuhur, dah cukup. Saya niat sholat fardu zuhur. Allah di hati, Allah saya niat sholat fardu zuhur, makmum misalkan. Allahu Akbar, itu cukup. Yang pertama niat sholat. Atsani utawi kang kaping loro. Atsani utawi kang kaping loro iku takbiratul ihrami, iku takbiratul ihram. Kutakbiratul ihrami, kutakbiratul ihram. Apa? Wahya utawi takbiratul ihram iku Allahu Akbar, iku kalimat Allahu Akbar. Perlu diketahui takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar. Kalau mengangkat tangan itu sunnah. Yang begini, ataupun yang begini, ataupun ada yang begini, ataupun ada yang begini, ya. Itu mengangkat tangan itu sunnah. Yang rukun itu melafazkan Allahu Akbar. Awas jangan sampai salah. Allahu Akbar. Jangan panjang. Karena kalau baknya panjang itu bermakna at-tiblu. Tiblu itu apa? Kendang. Nah, bahaya artinya kalau itu disengaja dan tahu maknanya, bisa saja orang yang melakukannya itu kufur. Karena artinya Allahu Akbar itu Allah tendang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya baknya itu pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan juga hamzahnya panjang. Allah. Sebab kalau hamzahnya panjang, khawatir itu bermakna ataupun dalam istilah ilmu tajwid itu namanya tashil. Sebenarnya ada hamzatul istifham. Ada hamzah yang berupa pertanyaan. Yang kalau itu dilakukan dan diyakini juga bahaya artinya. Jadi, apakah Allah itu agung? Kan seakan-akan bertanya. Padahal kita yakin Allah adalah Maha Agung. Makanya pelafazan yang benar itu Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Yang tepat.
Ats-tsalitsu utawi kang kaping telu. Ats-tsalitsu utawi kang kaping telu iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Iku qiraatul Fatihati maca Fatihah fil qiyami ing dalem ngadeg. Membaca Fatihah ketika berdiri bagi orang yang memang sholat berdiri. Dia mampu untuk berdiri sholatnya. Tentu kalau dia sholatnya posisi duduk, dia membaca Fatihahnya ketika duduk. Dia sholatnya dalam posisi tidur miring, membaca Fatihahnya ketika tidur miring itu. Membaca Fatihah. Membaca Fatihah di setiap rakaat. Sholat maghrib berarti tiga-tiganya, 3 rakaat itu membaca Fatihah. Rakaat pertama ya baca Fatihah, rakaat kedua ya baca Fatihah, rakaat ketiga ya baca Fatihah. Sholat zuhur, asar, isya 4 kali baca Fatihah. Subuh 2 kali baca Fatihah. Setiap rakaat baca Fatihah. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku al-qiyamu ngadeg. Berdiri. Ing qadaro lamun mampu opo qiyam. Ing qadaro atau ya ing qadaro lamun mampu sapa wong. Mampu apa? In qadaro lamun mampu sapa wong mampu alaihi ay alal qiyam. Meskipun mampunya walau bihablin lan senajan kelawan tali. Jadi meskipun dia bisa berdiri tapi harus misalkan diikat karena udah sempoyongan, badannya diikat, ya badannya diikat bisa sih berdiri, tapi kalau sempoyongan khawatir jatuh, bisanya diikat-ikat, tangannya misalkan diiketin atau badannya diiketin di tiang supaya dia posisi berdiri. Misalkan itu boleh gak sholatnya? Boleh. Au mu'inin atau wong kang nulungi. Au mu'inin atau wong kang nulungi. Tahu? Dia itu berdirinya harus dibantu, dipegangin. Meski harus diupah orang yang bantunya itu. Tidak apa-apa, wajib berdiri. Fi sholatil fardi ing dalam sholat fardu. Fi sholatil fardi ing dalam sholat fardu. Jadi jika orang masih mampu berdiri, meski mampunya itu harus bayar, dibantu sama orang, atau harus membayar orang, atau harus diikat-ikat dengan tali, ya dia sholatnya berdiri. Al-khamisu nggak kayak zaman sekarang, ya, sedikit sempoyongan saja misalkan akhirnya duduk. Padahal di sini jelas, kalaupun dia harus membayar orang, bisa berdirinya itu dipegangin, ya bayar orang, usahakan berdiri, nggak kayak sekarang manja. Al-khamisu taikang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku'. Al-khamisu taikang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku'. Bi ayyan hania gambare. Kelawan yenta. Bi ayyan hania kelawan yenta. Merkungkungaken sapa wong. Bi ayyan hania gambare yenta merkungkung sapa wong. Min ghairi irkha'in. Min ghairi irkha'i rukbatai. Min ghairi irkha'i rukbataihi saking tanpa ngendoraken kedua lutute wong. Min ghairi irkha'i rukbataihi saking tanpa nglembrehaken, mengendorkan kedua lutute wong. Gambaran ruku itu dia bungkuk.
di mana kedua lutut itu tidak dikendorkan kencang. Hatta tanala sehingga merkoleh, sehingga nyampe. Hatta tanala sehingga merkoleh to nyampe oporo hatahu telapak tangan loroi wong. Hatta tanala sehingga nyampe atau memperoleh atau nyampe oporo hatahu telapak tangan loroi wong. Nyampe rukbataihi ing lutut loroi wong. Ing lutut loro wong. Sehingga kedua ini ya, ini tangan itu jadi bukan di gini, bukan lembre. Tapi sisi kedua telapak tangan sampai kedua lutut. Itu gambaran rukuk. Sehingga kedua telapak tangan mencapai kedua. As-sadisu at-tuma'ninatu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih kepada jamaah pondok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.